Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tang Ezi. Kali ini kita akan sharing-sharing, akan berbagi pengalaman apa kelebihan dan kekurangan antara ketika kita mencari donasi via online menggunakan platform crowdfunding dan website donasi milik sendiri ya, milik lembaga sendiri. Apa saja kekurangan dan apa saja kelebihannya. Pertama ya, di platform crowdfunding kelebihannya cepat dan praktis ya. Di saat itu juga Anda ketika membuat campaign selesai, klik enter, Anda share itu langsung bisa mendapatkan donasi di detik itu juga. Sangat praktis dan sangat cepat ya. Yang penting ada orang mau donasi, Anda kirimkan linknya, udah bisa langsung berdonasi. Praktis dan cepat. Kemudian akses donatur baru. Rata-rata platform crowdfunding itu sudah mempunyai traffic karena mereka sudah lama, sudah banyak, ada orang yang sering berkunjung situ. Ketika kita buat, maka kemungkinan kita juga akan mendapatkan traffic. Traffic itu kunjungan yang melihat campaign kita. Wah, oh ada campaign baru mengenai pembebasan lahan dari lembaga A. Nah, itu langsung dapat traffic. Kemudian kepercayaan di awal itu lebih tinggi ketika mereka melihat campaign ya kan, karena tahu ini dari platform yang terpercaya. Kemudian lihat punya Anda, akun Anda itu sudah verified, sudah centang itu kan berarti resmi. Oh, mereka akan pertama itu kepercayaan mereka akan lebih tinggi. Selain itu, fasilitas yang disediakan oleh mereka, oleh platform crowdfunding itu biasanya juga lengkap dengan ada menu laporannya, kelihatan donasinya siapa saja, kemudian laporan-laporannya, dan cara untuk share link daripada campaign tersebut itu ada fiturnya, insya Allah cukup lengkap. Dan terakhir, tidak perlu biaya yang besar di awal ya, karena kita nggak buat website sendiri, kita numpang di platform crowdfunding. Jadi kita cukup buat akun, kita membuat campaign di situ dan kita share dah gitu aja ya, dan nggak ada biaya besar di awal ketika kita membuat campaign. Saya ringkas lagi ya, pertama cepat dan praktis, kemudian akses ke donatur baru dapat, kepercayaan awal itu juga dapat ya kan, karena itu udah platform crowdfunding terpercaya dan besar ya kan, fasilitasnya juga lengkap, dan terakhir tanpa perlu biaya di awal yang besar. Itu kelebihan-kelebihan ketika kita menggunakan platform crowdfunding. Dan apa saja kekurangannya ketika kita menggunakan platform crowdfunding untuk mencari dana online? Pertama, ada biaya ya kan, atau potongan komisi. Potongan komisi dari donasi yang kita dapatkan kurang lebih antara rata-rata ya 5-10%. Contoh kalau 5% gitu ya, Anda mendapatkan 100 juta, maka fee untuk platform tersebut adalah 5 juta. Anda dapat 1 miliar, maka fee untuk platform tersebut 50 juta. Anda dapat 1 juta, maka fee untuk platform tersebut 50.000. Kurang lebih seperti itu ya. Sebagian besar, tidak semuanya. Itu kita tidak mempunyai data donatur. Tadi kita tahu yang donatur siapa saja, cuman kita nggak tahu nomornya berapa ya kan. Emailnya apa, itu rata-rata kita sebagai user tuh kurang bisa mengetahui secara detail ya kan, donatur yang masuk ke platform ke campaign kita tadi. Sebagian besar seperti itu. Selanjutnya ada keterbatasan branding ya. Rata-rata donatur itu akan lebih kenal, lebih percaya, dan lebih ingat tentang platformnya tersebut, nama platformnya tersebut, karena kita kan cuma dompleng ya, dompleng di itu. Jadi branding nama lembaga kita itu rata-rata itu masih di bawah daripada nama dari platform tersebut. Rata-rata donatur ingatnya, oh platformnya si ini, kemarin donasi ke lembaga apa ya, itu rata-rata kebanyakan. Selanjutnya ada ketergantungan ya, ketergantungan terhadap sistem platform tersebut. Tiba-tiba platform tersebut membuat aturan baru, atau mohon maaf ada algoritma baru, atau yang paling buruk ditutup, maka secara otomatis kita juga akan kehilangan akses tersebut. Campaign yang sudah kita buat juga akan hilang. Dan terakhir adalah persaingan yang tinggi, karena yang dalam platform tersebut kan banyak lembaga, yang buat campaign banyak lembaga. Ketika si user masuk ke situ, ya lihat dalam sebuah platform, oh ini ada campaign A dari lembaga B, campaign C dari lembaga A, campaign D dari lembaga N, campaign Z dari lembaga F gitu dan lain sebagainya. Maka akan banyak campaign di situ, maka persaingannya lumayan cukup tinggi ya. Itu kurang lebih kelebihan dan kekurangan ketika kita mencari donasi menggunakan platform crowdfunding ya. Dan jika kita mencari donasi menggunakan website donasi milik lembaga kita sendiri, milik lembaga Anda sendiri, kelebihannya yang pertama full branding ya.
Semua donasi yang masuk, semua donasi, mereka akan ingat donatur tersebut atas nama lembaga tersebut full semuanya. Kemudian database donatur yang masuk pada campaign kita atau website kita itu akan tersimpan ke dalam data website kita. Donatur A nomor WA-nya berapa, donatur B nomor WA-nya berapa. Syukur-syukur mereka masukkan email, maka kita mempunyai semua donatur yang masuk tersebut. Dari campaign ini kita mempunyai 10 campaign nih, dari campaign ini. Ternyata yang masuk donatur A, B, C, D, E, F, G. Dari campaign ini, dari campaign yang B gitu ya, yang masuk nama donatur A, C, D, E, F, G. Dari campaign E gitu ya, yang masuk nama donaturnya ini, nomor WA-nya ini. Rata-rata kita akan mempunyai data daripada donatur tersebut. Gunanya untuk apa? Untuk mudah memfollow up lagi. Jadi ketika kita ada program baru, kita punya nomor WA-nya, kita tinggal blast saja. Ya. Kalau mereka sudah percaya pada website kita, ketika ada program baru, rata-rata mereka nanti juga akan lebih percaya lagi. Mereka akan konversinya ketika mereka mau donasi itu akan lebih tinggi daripada yang belum kenal sama lembaga kita. Karena data donatur tersimpan tadi di data kita, maka kita bisa memfollow up-nya, kita bisa membangun hubungan jangka panjang, ya kan? Kita bisa buat CRM sama admin kita untuk menjalin hubungan baik sama donatur tadi, dan juga bisa membangun komunitas karena kita memiliki database mereka. Kelebihan lain, tanpa adanya potongan besar ya. Tidak ada potongan 5%, 10% dan lain sebagainya. Semua full donasi masuk langsung ke lembaga Anda, langsung ke lembaga kita. Ya. Paling ada kalau ada potongan ya potongan di payment gateway, ketika kita menggunakan payment gateway biar otomatis langsung masuk ya. Membuat virtual akun, kris dan lainnya kita kan membutuhkan jasa payment gateway. Nah, itu paling potongan dari sana aja. Dari potongan donasi semuanya maka full masuk ke lembaga Anda, ke lembaga kita. Masuk 1 miliar ya masuknya 1 miliar ya. Masuk 1 juta ya masuknya 1 juta tanpa ada potongan fee apapun. Kemudian kebebasan penuh ya kan. Kita bisa membuat laporannya seperti apa, kita membuat campaign-nya nanti desainnya seperti apa, kita nanti membuat metode pembayarannya nanti seperti apa, kita nanti membuat social proof-nya seperti apa, kita mau membuat apa namanya, nota donasinya seperti apa, itu semua full yang desain kita, ya kan. 100% model-model yang kita inginkan. Dan yang terakhir, ini menjadi aset digital jangka panjang, ya kan. Karena kita membangun branding, ya kan, membangun kepercayaan, membangun hubungan sama donatur-donatur tadi, maka ini menjadi aset digital jangka panjang. Karena mereka akan mengenal website kita, mereka akan trust kepada website kita. Ya. Sedangkan kekurangannya itu di awal butuh modal yang lebih besar. Kalau di platform tadi kan tinggal buat akun, buat campaign. Jadi kalau buat website rata-rata butuh modal yang lebih besar di awal. Karena perlu biaya pembelian domain, pembelian hosting, pembelian server. Rata-rata pembuatan di awal itu lebih besar. Besarnya itu berapa Kang rata-rata Kang? Kalau di kami di jasa kami donasi.io itu cuma 1,8 juta per tahun. Itu sudah full akses, full fitur ya kan. Sudah dapat domain Anda sendiri, website Anda sendiri, lembaga Anda sendiri, nama lembaga Anda sendiri, sudah dapat hostingnya juga. Jadi Anda tinggal membuat campaign sudah nggak perlu ribet-ribet ngurusi hal teknis lainnya. Kekurangan lainnya itu rata-rata manajemennya lebih rumit ya kan. Manajemennya lebih rumit, kita harus mengintegrasikan payment gateway, kita harus mengintegrasikan A, B, C, D, F, G, kita harus membuat laporan nya seperti apa, kita harus membuat desain campaign-nya seperti apa, kita membuat desain websitenya seperti apa gitu. Rata-rata manajemennya itu memang lebih rumit. Cuman kalau kami di donasi.io ini kita sudah sediakan semua fiturnya, Anda langsung tinggal pakai saja. Dan terakhir itu butuh kepercayaan yang lebih besar di awal. Karena ini contoh ini lembaga A ya kan. Ini platform donasi yang sudah besar. Sedangkan ini website milik lembaga kita yang masih baru 1 bulan ya kan. Berarti kita kan harus promosi. Karena kepercayaan kepada platform tadi sama website kita ini kan lebih terkenal platform tadi, maka kita harus membangunnya butuh effort yang lebih besar di awal-awal ya kan. Tapi ketika sudah terkenal, brandingnya sudah bagus, ini maka akan menjadi sebuah aset yang luar biasa ya. Karena contohnya kita membuat website donasi sendiri, mungkin namanya soloorangbaik.com gitu kan. Sama sebuah platform donasi besar itu kan soloorangbaik.com itu apa kan rata-rata orang belum tahu lah. Ini kita memang perlu manajemen promosi di awal. Tapi ketika kita gencar melakukan promosi, insya Allah nanti juga akan terus banyak donatur masuk, mereka akan percaya lihat-lihat program kita, lihat-lihat laporan kita ya. Ini butuh kepercayaan di awal yang lebih besar daripada kita menggunakan platform tadi.
Nah, langkah bijaknya seperti apa? Sebaiknya kita menggunakan platform donasi atau kita buat website sendiri untuk lembaga kita. Kesimpulannya seperti apakah? Kalau kita pakai platform crowdfunding, itu biasanya ketika digunakan oleh lembaga baru, belum pernah menjalankan promosi mencari donasi secara online. Ini bagus menggunakan platform crowdfunding. Kemudian butuh kampanye cepat, ya kan? Ada orang kecelakaan, cedes gitu kan, daripada kita langsung buat website kelamaan, maka kita menggunakan platform crowdfunding tersebut. Itu lebih cepat, ya kan? Dan menggunakan dana itu yang lebih minim di awal ya. Ketika kita baru lembaga baru, belum mempunyai dana yang banyak, ya kan? Dana masih terbatas, nah itu paling bagus menggunakan platform crowdfunding untuk butuh cepat membuat campaign pada suatu hal yang mau kita bantu. Sedangkan website donasi itu lebih cocok ya ketika ingin menjalin hubungan yang lebih profesional jangka panjang dengan para donatur. Karena kita memiliki database donatur tadi, maka kita bisa membangun hubungan jangka panjang ya, membangun komunitas dengan donatur tadi. Cuman ya itu biaya di awal kadang lebih besar. Nah nah langkah bijaknya kalau menurut kami seperti ini, ketika Anda lembaga baru, Anda belum pernah terjun ke dunia online untuk mencari donasi, maka silakan masuk ke platform crowdfunding, Anda membuat akun di sana, Anda membuat campaign di sana, Anda coba mencari donasi di sana ya, Anda share-share link donasi. Namun ketika Anda sudah profesional, kalau sudah Anda sudah mahir, silakan membuat website donasi milik lembaga Anda sendiri. Supaya Anda lebih profesional, brandingnya juga lebih besar, lebih baik, dan bisa membangun hubungan jangka panjang dengan donatur Anda karena Anda memiliki data mereka. Anda bisa membangun komunitas dengan mereka, Anda bisa membangun hubungan face to face dengan one by one dengan para donatur yang insya Allah bisa lebih loyal dan lebih berkelanjutan. Begitu dari kami, insya Allah semuanya ada bagusnya, semuanya ada manfaatnya. Jika Anda pengen berkonsultasi atau pengen sekedar sharing bersama kami, silakan klik link di deskripsi, gratis full 100% tanpa komitmen apapun ya. Jika ada kesalahan itu datangnya dari diri saya sendiri, jika ada benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.